Tuhan bilang kan ada 3 tahun gelap. Tapi jangan khawatir. Tuhan bilang jangan hentikan pujian penyembahan. Maka kamu akan menuai. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka? Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Saudara, dulu belum Bekasi namanya, saya tidak panggil itu, disebutnya Bekasi. Nama kota kami adalah kota sampah. Di seluruh kota, di gerbang tulisannya apa? Kota sampah. Lambangnya apa? Lele. Dan hari itu ketika saya masuk, kondisinya 20 gereja diratakan dengan tanah. Saudara, 5 pendeta dianiaya, dibakar hidup-hidup.
ketika saya masuk, kota saya nomor 1 paling kotor se-Indonesia. Kota saya nomor 1 intoleran, tidak ada toleransi. Dan kota saya nomor 1 paling miskin, nomor 6 paling miskin. Saudara bisa bayangkan di Indonesia. Tapi hari ini 30 tahun setelah itu, kota Bekasi nomor 6 paling bersih se-Indonesia. Belum nomor 1, enggak apa-apa, nomor 6 paling bersih. Kota nomor 2 paling toleransi se-Indonesia. Saudara, dan kota nomor 1 paling berkembang dan paling diminati seluruh Indonesia. Kota di mana saudara tinggal itu adalah tanah yang harus saudara garap. Saudara, ketika saya masuk, Tuhan bilang gini, jalani. Tuhan bilang tidak ada naik motor, tidak ada naik mobil, pakai kaki. Saudara, saya tuh benar-benar jalani kota pakai kaki loh saudara. Hari itu saya tidak tahu tumen. Kenapa saya buat tumen? Itu gara-gara saya males. Saudara, Tuhan bilang gini, bawa air, ya, anggur, minyak, jadiin satu. Jadi saya buat kayak es membuk. Saudara, nah bawanya kan berat saudara ya. Saya jalan nanti di tempat-tempat yang Tuhan bilang lempar, saya ambil, saya hantemin, pecah itu semua. Saya bilang ditebus, jadi milik Kristus, dalam nama Yesus dikuduskan. Lama-lama saya bilang, aduh ini makin lama makin banyak nih Tuhan suruh bawa tepung, suruh bawa garam. Sudahlah, jadiin satu aja, bulat-bulat kecil. Itu cuma alasan. Jadi bukan tumennya yang sakti. Yang sakti itu iman dan ketaatan. Saudara, tapi itu hari itu saya kelilingi. Saya kelilingi. Jalan kaki. Saudara, dan Tuhan bilang suruh deklarasi di depan. Banyak tempat. Saya tuh di depan udah kayak orang gila aja, teriak-teriak begini. Tuhan bilang ini, setiap hari nak, nah ya, kamu berdiri di luar, perintahkan kota jadi seperti apa. Dan hari ini kota itu berubah, namanya kota patriot, kota iman. Saudara, patung lelenya hilang, diganti bambu. Saya tidak tahu tanah yang saudara garap, ya. Tapi mungkin Tuhan suruh saudara doa keliling. Mungkin Tuhan suruh saudara tumpang tangan. Mungkin Tuhan suruh saudara deklarasi. Mungkin Tuhan suruh berkati kiri kanan. Saudara, salah satu yang waktu itu Tuhan suruh apa? Tuhan suruh saudara ditulis di depan rumah saya, siapa saja yang membutuhkan makan silahkan ketok rumah saya, kami sedia mie instan gratis. Itu saya tulis di depan rumah saya. Dan ternyata yang ngetok banyak saudara. Akhirnya saya bilang, saya tulis yang dirubah. Setiap hari ada makan gratis jam 3 sore. Dan hari itu saya belum punya pembantu. Saya mulai dengan melewati itu. Ini membajak tanah. Saya berdoa. Kalau saudara ini belum pernah doa ke rumah sakit, lakukan itu, membajak tanah. Jam besuk gampang kok. Jam besuk cari tempat yang paling miskin. Lihat aja yang tidak ada, saudara pengunjungnya, Bu, Pak, sendirian Pak, tidak ada yang besuk, doain, gampang. Kalau saudara tidak pernah ke penjara, ke penjara lah. Saudara ini membaca. Nih salah satu dari Joshua saudara ya. Saudara, Joshua itu dari SMP. Setiap kali libur dia akan bilang sama saya, Mah,
Saya akan cari tempat yang terpencil, yang mama tidak akan bisa capai, karena mama tidak suka jalan kaki. Dan saya akan nginjil ke situ. Saudara, jadi dia akan cari tempat yang terpencil, yang untuk dicapai itu harus jalan kaki, kadang-kadang 3 hari 3 malam. Itu dia ambil keputusan dari sejak SMP. Saudara, dan masuk ke situ. Kalau dia masuk, dia bawa obat, tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi pendeta, tiba-tiba KKR, tiba-tiba doain anak kecil. Pokoknya seperti apapun yang dibutuhkan dari SMP. Saudara, hari ini cuma salah satu dari menuai. Saudara, ada satu tempat di Kalimantan, dan orangnya itu punya kurang lebih, saudara, 30.000 hektar. Dan dia bilang, kenapa ya saya tuh kelihat muka kamu terus. Dan singkat cerita, dia bilang di tanah ini ada emasnya, cuma kami belum pernah urus, kami tidak tahu. Tapi silahkan kamu pilih. Saudara, tidak ada angin, tidak ada hujan, Joshua tiba-tiba mewarisi 100 hektar tanah. Saudara, itu kalau meter perseginya 1 juta meter persegi. Dan orangnya bilang, terserah kamu mau pilih yang mana. Kalau kamu merasa di mana ada emas, pilih aja. Dan dia tanya, mah gimana nih? Udahlah, kamu doa aja sejahtera yang mana. Nanti emasnya kita panggil masuk ke tanahmu, saya bilang. Dan dia sudah tanda tangan, sudah sah. Pemilik sah Kalimantan 1 juta meter persegi. Sekali lagi, orang bilang begini, kok bisa sih? Bagaimana semudah itu? Loh, garap nak, garap. Bajak. Dia lakukan dari SMP sampai menikah. Setiap kali dia bilang, ma udah lama aku tidak ke daerah. Aku pergi ke hutan, aku pergi ke daerah ya. Aku pergi 2 minggu, 3 minggu. Saudara, setiap kali. Tahun lalu dia ke Burundi. Saudara, Burundi itu tempat negara termiskin di dunia. Saudara, sampai mereka tidak bisa menguburkan mayat. Jadi kalau saudara jalan, mayat itu tergeletak di mana-mana. Saudara, mereka termiskin sampai air aja tidak punya. Saudara, dan tahun lalu Joshua pergi ke Burundi, ke tempat yang termiskin, terganas. Orang jalan itu semua bawa pistol, karena mereka akan dirampok. Saudara, dan tahun ini dia balik lagi. Tahun lalu dia pergi ke Burundi, dan saudara, dia bangun satu sumur. Sampai hari ini setiap hari ribuan orang bertobat di situ. Jadi dia bangun satu sumur, saudara, mahal banget. Kalau harga di Indonesia kurang lebih 400 juta. Karena tanahnya tanah karang. Dengan satu persyaratan, setiap hari harus ada kebaktian sebelum ambil air. Saudara, dan setiap hari orang ambil air, kebaktian ribuan setiap hari. Orang dimenangkan. Saudara, dan tahun ini bentar lagi dia akan berangkat lagi. Dia sudah kumpulin uang. Dia bilang, aku mau bikin lagi satu sumur lagi di tempat yang lain, dan saya mau bikin 4 KKR. Sekali lagi, ada banyak orang yang tidak membajak tanah. Saudara, apakah dia punya uang? Enggak. Kalau saudara tahu tuh, aduh saudara, dia tuh sampai ikut show di TV Family 100 itu loh. Saudara, dan menang cuma berapa? 20 juta. Tapi saudara, dia teriak-teriak di situ, dia bilang ini buat Burundi. Saudara, sampai kayak orang deklarasi, kayak orang kesaksian. Dan sehabis itu datang uang cukup untuk dia ke Burundi. Bajak.
Kalau saudara tidak pernah membajak bersama Tuhan, bagaimana saudara menuai? Bajak sebesar yang saudara bisa. Saudara bilang apa saja, saudara turun ke ganggang. Saudara bisa bajak. Saudara jangan pikir saya tidak lakukan itu ya. Saudara, 10 tahun yang lalu saya jalan di sepanjang rel kereta api. Dan saya doain duduk di situ bersama anak-anak, khotbah di situ yang setiap 10 menit kereta api jalan. Bajak saudara. Dan kau akan menuai jutaan kali ganda. Saudara berkata, apa lagi yang harus dibajak? Pekerjaan. Berapa banyak orang tidak pernah benar-benar bekerja sesuai dengan bakatmu. Anak-anak di tempat ini semuanya, jangan pernah mulai kerja baru setelah engkau besar. Kalau saudara tanya, saya mulai kerja dari umur berapa? 6 tahun. Dan itu saya teruskan. Saudara, ke anak-anak saya, Joshua dan Stephen mulai jualan jelly, jualan apa saja, 6 tahun. Saudara kelas 3 SD, Stephen itu sudah punya jualan pakaian. Beli di Mangga Besar, jual kelas 3 SD. Saudara casing handphone, sepatu. Saya berdoa, kita ini mulai membajak. Joshua itu sudah mulai gambar, mulai bikin buku kelas berapa? 5 SD. Dan saudara, hari ini saudara setiap kali rock bikin acara, saya suruh saudara ya, saya suruh Miel saudara ya, ngupas telur. Saudara mungkin bilang, kenapa? Saya bilang, harus membajak. Dia suka banget ngupas telur. Jadi kami kalau acara makan, memberi makan, selalu kan pakai paling murah itu telur. Setiap orang separuh-separuh. Dan bagian dia ngupas telur. Saudara, dia mulai ngupas telur umur berapa? 1,5 tahun. Saudara, hari ini cucu saya Elion paling suka kerjanya apa? Nyiram tanaman, nyapu, bersih-bersih. 2,5 tahun, ada videonya semua. Saudara, dia dengan sukacita melakukan. Itu bagian dari apa? Membajak. Membajak. Dan saudara dikatakan, aku akan menghujani engkau dengan berkat-berkatku. Saya berdoa, saudara naikkan, perbesar tanah yang kau bajak. Tapi ditambah dengan kebenaran, ditambah dengan ketepatan, ditambah dengan cinta, maka saudara akan melihat tuaian berlimpah. Seumur hidup saya belajar melakukan ini. Dan saya sampai hari ini, saya cuma bisa bilang ini, Tuhan, gak berhenti kasih setiamu di dalam hidup kami. Dan saya berdoa setiap anak-anak, ini mau libur kan? Gak ada yang nganggur ya. Kalau mau jadi pelaku firman, semua daftar kerja. Di mana saja itu membajak. Saudara bilang, daftar kerja di mana? Dapur umum. Di sini ada dapur umum kan? Betul kan? Ya, Kayla mungkin bilang, daftar di mana? Jaga taman. Kenapa salah? Daftarlah semua kerja. Saudara, itu apa namanya? Membajak. Dan saudara akan lihat, kita akan menuai berlipat kali ganda. Nah ya, oke. Mari kita teruskan. Keluputan dari kegelapan. Datanglah gelap gulita. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Tidak ada yang dapat bergerak selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang.
di tempat kediamannya. Saudara, tahun-tahun ke depan seluruh dunia meramalkan krisis. Krisis secara keuangan, krisis secara politik, krisis secara apa? Cuaca. Kalau saudara tahu, Indonesia harusnya masuk cuaca ekstrim yang panasnya itu akan lebih dari 40. Tapi yang kena cuma Malaysia, Singapura, saudara Cina, bahkan sampai mengerikan saudara Vietnam, tapi Indonesia tidak kena. Why? Doa. Doa. Dan Tuhan berkata begini, di luar nak akan ada kegelapan 3 tahun. Kalau di sini dikatakan 3 hari, Tuhan bilang sama saya, di luar akan ada kegelapan 3 tahun. Tapi di dalam, di anak-anak Tuhan di Indonesia, tidak akan ada kegelapan. Saudara akan mengalami terang yang ajaib. Tetapi apakah saudara ini bisa menuai? Ini kesempatan. Ketika yang lain kolaps, saudara ini dapat kesempatan. Nah, ini salah satunya. Cina itu kolaps, saudara. 50% daripada pabriknya itu tutup. Kalau saudara tanya kenapa? Karena semua produk dia itu tidak pernah buat dalam negeri, tetapi buat Amerika dan buat Eropa. Jadi begitu Eropa dan Amerika kolaps, saudara, Cina 50% dari pabriknya tutup. Semua barang itu diobral separuhnya. Stok-stok lama, mulai dari kain, mulai dari segala macam. Saudara, karena itu Stephen sudah rencana, nggak tahu kapan, dia bilang, "Mah, aku akan ke Cina 2 minggu, cari semua barang murah buat bawa ke Indonesia." Loh, ini menuai namanya, ya, menuai. Tapi ada anak-anak Tuhan yang tidak punya kesempatan menuai. Wah, tidak terlatih. Kalau saudara tidak biasa kerja, saudara tidak bisa ujuk-ujuk ke Cina, tidak bisa. Ini salah satunya. Hari itu kalau saudara tahu COVID, maka saya menuai sangat banyak. Semua barang yang tidak laku dijual sampailah ke Mahanaim. Why? Karena Mahanaim terkenal bagi-bagi makanan. Saya sudah baca. Jadi ketika ada kegelapan, saya ada terang, menuai. Tapi Stephen juga menuai. Saudara, hari itu dia dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, beli semua mobil dari orang yang butuh uang, kasihan mereka. Saudara, dia beli semua mobil yang BU butuh uang dengan harga sangat murah. Setelah dia beli, dia timbun, sampai saya bilang gini, "Kok lu yang bener aja ya, nimbun mobil segini banyaknya." Dia bilang, "Tenang aja lah, mah, Tuhan nyuruh." Saudara, sebulan kemudian Pak Jokowi berkata, semua yang mau lebaran boleh pulang. Semua orang beli mobilnya. Saudara, dalam sebulan dia untung berapa? 1,5 M. 1,5 M. Dengan senyumnya dia bilang, sudah lewat masanya, ganti, nggak main mobil lagi. Saudara, kenapa? Dia tahu masanya lewat. Tapi ada orang-orang yang lihat dia untung 1,5 M dalam 1 bulan, sekarang masuk bisnis mobil dan tidak ada untungnya. Kenapa? Seasonnya sudah lewat. Hari ini saya cuma mau bilang begini, saya tuh sebenarnya nggak mau pamer, saudara. Kenapa? Kalau pamer orang cuma tambah iri. Tapi kalau tidak dikasih kesaksian, orang juga tidak bertobat. Saya bingung, saudara. Tapi sejujur-jujurnya yang saya dalam mau apa? Saudara menuai. Dan untuk menuai, saya peringatkan, di depan tahun depan mulainya,
Tuhan bilang akan ada 3 tahun di luar gelap. Tapi di bangsamu akan tetap ada terang. Tapi apakah saudara bisa menuai? Apakah saudara bisa memakai kesempatan ini dengan benar? Pada waktu sebelum COVID, saudara, Tuhan ngomong yang sama. Tuhan bilang kan ada 3 tahun gelap. Tapi jangan khawatir. Tuhan bilang jangan hentikan pujian penyembahan. Maka kamu akan menuai. Saudara, sejujurnya COVID 3 tahun, saya menuai besar-besaran uang, makanan, berkat, dan jiwa. Kami menuai mujizat. 25.000 lebih orang disembuhkan, saudara, dengan mujizat selama 3 tahun. Sekali lagi, bentuknya saya tidak tahu apa. Yang lalu bentuknya pandemi. Tapi kali ini Tuhan bilang begini, bangsamu akan terluput. Bangsamu, tapi di luar akan banyak kegelapan. Saudara, kita lihat selanjutnya. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu lantai dari batu nilam yang terangnya seperti langit cerah. Saudara, kakinya Tuhan itu curah sebesar langit. Jadi apa artinya? Kalau saudara mau tetap tinggal dalam terang, tetap menyembah Tuhan, tetap ada di kakinya. Amin. Karena itu saya sekarang makin tua makin sering berlutut. Saya dulu kalau lihat papa saya, saudara ya, papa ini berlutut terus ya. Kalau saudara tahu kehidupan beliau di rumah, jam 3 beliau akan berlutut sampai jam 4:30. Dia tiduran setengah jam 5 kami semua berdoa, berlutut lagi. Nanti dia makan dan sebagainya, jam 8 habis mandi berlutut lagi. Saudara, kurang lebih sampai jam 9 dia keluar, biasanya dia pergi dan urusan ini itu, makan. Saudara, 1:30 kami doa, terus apa? Dia berlutut lagi sampai jam 3. Saudara, demikian juga sore, demikian juga malam. Saya ini orang yang melihat bagaimana hidupnya berlutut, dan berlutut. Saya suka bilang, Pak, kenapa sih? Bu, kalau doa itu lebih seru dikit gitu loh, pakai nyanyi, jalan-jalan. Dan dia bilang begini, itu kan kamu, bagian papa itu cuma ada di kakinya. Tapi makin lama saya tahu, di kakinya lah keluar berkat, di kakinya ada terang, di kakinya ada cinta, di kakinya ada segalanya. Kalau saudara bilang, bukankah hari itu Maria Magdalena menuangkan minyak dan menciumi kakinya? Dan bukankah Yesus menunda ketemu Bapa hanya untuk bertemu dengan wanita ini? Saudara, bukankah dia membuat perjanjian dengan Joshua dengan dia berkata, berlutut dan lepas kasutmu. Hari ini kalau saya mau khotbah khusus tentang kaki, banyak, saudara. Tapi maukah kita tetap tinggal di kakinya? Maukah kita lebih sering menciumi kakinya dengan cinta? Seringkali saya cuma bisa berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Tidak ada yang baik dalam hidupku. Kemarahan, iri, cinta uang, sombong, kelicikan, mencuri, semua ada. Tapi engkau memilih keluargaku. Saudara, kalau
Saudara itu biar bagaimana kan pemimpin saudara Bu Nani ya. Saudara harus bersyukur. Karena yang dialirkan pemimpinmu itu kekudusan, saudara. Kesetiaan, kebenaran. Ya. Tapi kalau saudara punya pemimpin kayak saya, saudara harusnya sedikit sedih. Karena saya ini kecenderungan saya yang negatif itu sangat banyak, saudara. Ya. Saya dulu suka mencuri, saya suka bohong, saya suka film sampai hari ini. Saudara, ayah saya dulu suka main perempuan. Saya kadang-kadang kalau lihat cucu saya sampai gini, aduh. Saudara bayangkan ya. Tapi buat saya gini, ya sudahlah, itu saya akui, kami itu benar-benar gawat. Cucu saya yang laki itu umur 1 tahun. Saudara digendong sama papanya, narik kepalanya begini. Terus papanya nyaut gini, tenang Yon, papa sudah lihat di situ ada yang cantik kan, nanti selesai kita datangi. Coba saudara bayangin, papa dan anak sama-sama saudara dalam keadaan nari, bisa matanya jelalatan. Dan kalau saudara tahu sampai hari ini, sampai kali saya kadang-kadang gini, aduh, saudara anak Bevis itu umurnya kira-kira samalah. Benar-benar tingkahnya masih baby dan bagus dan murni, saudara. Tapi cucu saya, saudara ya, umur 1,5 tahun, lihat anaknya Gedi bilang apa? Ada kakak cantik, ambil bunga, ngejer. Saudara, pada waktu kami liburan ulang tahunnya Bu Nani, cucu saya sudah umur 2 tahun, bangun pagi jam 6, duduk ngomong gini, Oma cari kakak cantik. Saya teleponin, saya bilang, Git, anakmu di mana? Ini dicari Elion. Dia bilang, oke Cik, nanti ketemu. Dia langsung apa? Mandi dandan. Ini anak umur 2 tahun loh saudara. Dan berkata begini, Oma cariin saya kakak cantik. Saudara, kalau saudara lihat di Mahanaim lebih ngeri lagi. Saudara, kalau dia datang ke Mahanaim, dia cariin yang cantik-cantik, dia jejer. Setelah dia jejer, dia datang ke saya, Oma minta uang. Dia minta uang 100.000, terus dia bilang sama yang dijejer ini, yuk kita jajan es krim. Terus dia kasih uang 100.000-nya buat jajanin semua. Sampai kita bilang, sampai yang kasar ngomongnya gini, Elion umur 2 tahun sudah punya harem, katanya. Kalau saudara yang tahu harem itu tempat selir-selir, saudara. Sampai saya kadang-kadang gini, ya Tuhan Allah kami, tolong belas kasihani. Kami ini bukan keturunan orang baik. Saya dan keluarga saya itu masalah, saudara. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menolong, melepaskan, dianugerahi. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, Tuhan, tolongi. Sedangkan cucu saya yang perempuan gak kalah mengerikan. Saudara, dia itu merasa seluruh Mahanaim milik omanya. Kalau apapun dia bilang gini, ini punya oma, katanya, Oma Miel, katanya. Kalau sekolah, saudara ya, dibukakan bekal, dia jalan, saudara. Dan dia lihat yang mana dia suka, dia ambil, ditukar bekalnya dia yang dia nggak suka. Nggak ngomong, sampai mamanya berkali-kali minta maaf, berkali-kali, ya, bilang, aduh Miel, jangan begitu. Saudara, dia jawabnya apa? Boleh kok, nggak ada yang berani sama Miel. Saudara bisa bayangin. Dan semua bilang gini, sudahlah itu. Sampai semua orang bilang Miel itu apa? Tiran, kayak omanya, katanya. Nggak ada yang berani ngelawan, saudara. Dia tunjuk, bilang, saya mau itu, dikasih sama temannya. Jadi kami ini bukan orang baik. Kalau saudara bisa hari ini ada di tempat ini, sebuah anugerah. Tapi saya mau berkata, sejelek apapun,
Tuhan sanggup. Tuhan bawa asal saudara makin hari makin banyak ada di kakinya. Amin. Doakan sejak anak saya lahir 2 tahun lalu, suami saya kena PHK 2 kali. Dan sejujurnya saya capek banget ngadepin beliau secara mental. Dan saya pengen untuk cerai. Dan malam ini saya join Zoom karena saya kejar Tuhan. Kita doa ya. Yes. Doa pemulihan ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Pulihkan rumah tangga Tuhan. Kerajaan Tuhan datang terjadi. Diberikan dan dilakukan segala. Pulihkan rumah tangga Tuhan. Kerajaan datang menjadi. Nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Lanjut teman. Oke, selanjutnya yang kedua. Ibu Gia, Surabaya, silakan Bu Gia. Iya, malam Pak. Malam. Saya minta tolong untuk didoakan pelepasan yang pertama, terus kedua itu untuk pemulihan keekonomian saya. Kita doa Ibu. Iya Pak. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Amin. Doa darah Yesus selama sebulan. Iya Pak. Lanjut teman. Oke, yang ketiga Ibu Cut, Jakarta. Ya Pak. Silakan Ibu Cut bertanya. Ibu Cut, silakan Bu. Ya Pak. Silakan bertanya. Saya mau didoakan tentang pekerjaan dan Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebas Bapak. Berkati pekerjaan Tuhan. Kau buka berkat dan providensi. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat,
dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka? Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur 50. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara.